Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok. Edisi Jumat 10 Juli 2020. Dengan tema Tuhan menertawakan orang fasik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersuka cita bahwa Tuhan boleh memperjumpakan kami dengan hari yang baru, kehidupan yang baru. Kami mau menjalani hari ini dengan pertolongan-Mu, karena itu kami merindukan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari Mazmur 37 ayat 12 sampai 13. Inilah firman Tuhan. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, mendengar tema ini mungkin kita penasaran. Kapan dan mengapa Tuhan tertawa atau menertawakan sesuatu? Jawabnya, ketika berhadapan dengan orang fasik yang sedang merancang atau merekayasa kejahatan terhadap orang benar. Lalu, siapakah orang fasik itu? Mereka adalah orang yang merasa tahu Tuhan tetapi tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Bagaimana ciri-cirinya? Pertama, sombong. Merasa paling benar sendiri, padahal ia sendiri tidak melakukan kehendak Allah. Kedua, mudah mencela. Orang fasik umumnya mudah mencela orang lain, sehingga mereka seringkali lebih mudah mencibir dan mengolok-olok tanpa melihat apa yang mereka sendiri sudah perbuat. Ketiga, tinggi hati. Ini hampir sama dengan berlaku sombong, hanya saja saat tinggi hati maka merasa dirinya yang terbaik dan tidak mau menerima masukan dari orang lain. Padahal hal ini bertentangan dengan buah-buah roh. Keempat, dengki dan iri hati. Umumnya orang fasik juga mudah merasa dengki dan iri hati pada orang lain. Ia merasa tidak mau kalah. Dengan mengucap syukur, maka tentu akan lebih mudah untuk bebas dari rasa dengki dan menerima apa yang ada sepenuhnya. Kelima, kejam. Orang fasik mudah berlaku kejam terhadap sesamanya. Karena itu wajar jika mereka tidak melakukan prinsip hukum kasih dalam Alkitab pada sesamanya. Mereka cenderung tegah menyakiti sesamanya dan merasa masa bodoh pada penderitaan orang lain. Keenam, tamak. Biasanya orang fasik juga memiliki ciri-ciri mudah bersifat tamak dan ingin menguasai seluruhnya. Mereka merasa lebih cinta uang dan ingin mendapat banyak keuntungan secara tidak wajar. Ketujuh, pemberontak. Orang fasik juga suka memberontak terhadap ketetapan Allah. Karena itu orang fasik umumnya akan jauh dari Allah dan merasa tidak takut Tuhan. Kedelapan, kesalehan yang palsu. Orang fasik kelihatan saleh, tetapi sebenarnya bersembunyi di balik semuanya itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menertawakan sikap-sikap ini. Mengapa dan tertawa seperti apa? Pendeta Dan Dalzell, seorang pendeta gereja Lutheran di Amerika, mengilustrasikannya begini. Ketika kita kehabisan akal, mengingatkan dan menasehati dengan kasih, namun tidak berhasil, saat itu kita emosi dan sangat sedih karena kita mengasihinya. Tetapi kemudian menertawakan perilakunya yang salah, tetapi merasa benar. Jadi Tuhan menertawakan adalah sebuah ekspresi yang menyayangkan tindakan manusia yang merasa
tahu Tuhan dan tahu hidupnya sangat singkat, tetapi tetap berkanjang dalam dosa-dosanya. Mestinya orang fasik sadar diri dan bertobat. Saudara-saudara, untuk orang benar yang selalu menjadi sasaran rancangan kejahatan orang fasik akan dilindungi dan diselamatkan. Karena orang benar akan selalu berlindung pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 39-40. Dan orang benar menyadari karunia keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena itu, mari tetap berada dalam barisan atau persekutuan orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus Yesus. Tekun mengerjakan keselamatan dan tidak ditertawakan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau menyapa kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Ternyata Tuhan menertawakan orang-orang yang sepertinya mengenal Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, tolonglah kami, bantu kami Tuhan, untuk boleh tetap hidup benar di hadapan-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk bertindak dengan benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih hari ini, sukacitakan kami hari ini. Mereka yang bertambah usianya hari ini Tuhan, lengkapi sukacita kami. Demikian juga anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang hari ini berada dalam duka cita, pergumulan, dalam kondisi sakit. Tuhan, Engkau hadir dalam segala kondisi ini. Kiranya mereka tetap dikuatkan, teguh percaya kepadamu Tuhan, terpelihara oleh kasih setia-Mu. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Hamba berdoa untuk para pemimpin kami. Kiranya oleh kasih setia-Mu Tuhan akan memimpin kami dengan kasih dan kuasa dari Tuhan. Kami berdoa untuk gumul kami bersama, untuk memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Tuhan membuka jalan bagi kami bersama-sama. Ini doa kami Tuhan, peliharakan kami hari ini. Kami mau melalui hari ini hanya di dalam pertolongan kasih kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok pada saat ini. Selamat berkarya dengan petunjuk Tuhan. Tidak lupa saya mengingatkan untuk memperhatikan protokol kesehatan di new normal ini. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu cuci tangan dengan benar, bawa hand sanitizer, jaga stamina. Tuhan Yesus memberkati.